Selamat malam semua yang ada di DC area. Selamat pagi Recording in progress. Indonesia. Kami di sini masih Lebaran hari pertama, tapi nggak ada ketupat, malah ada babi tinorangsa. Yang masak bakso dan rawon, enak sekali. Baik, kita mau belajar ya. Di sosial media saya tulis temanya itu, ayo kita belajar taat pada para hewan, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kedengaran aneh nggak? Jawab. Yang di rumah jawab. Operator saya Jimmy. Pak siapa nama Van? Verhelst. Jadi ganti-ganti. Tapi emang aslinya Vanderhelst. Verhelst. Oke ya, Jim coba baca. Nah nulis yang di Zoom, Instagram, Facebook. Kalau kita mendengar tema, mari kita belajar taat kepada para hewan, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Itu aneh atau tidak? Sangat aneh. Tetapi konsep ini yang kita harus miliki, khususnya bagi semua kita yang pernah kecewa dengan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Nah, kedengarannya aneh lagi bukan? Kepada semua saudara yang pernah kecewa dengan Tuhan lalu menyalahkan Tuhan. Pernah tidak? Nah, Ayo jawab. pernah. Pernah tidak? Salah, sering. Bukan pernah lagi. Kapan kita kecewa dengan Tuhan lalu menyalahkan Tuhan? Kira-kira kapan? Apa yang kita mau sesuai. Ya, apa yang kita mau tidak sesuai. Atau apalagi Nggak masalah. banyak masalah, betul. Apalagi kita bisa kecewa dan menyalahkan Tuhan. Apa? Ya, hidup ini kok nggak adil. Ya, ini minggu ini Gereja Tuhan di Indonesia sedang berduka, betul. Karena ada seorang artis yang luar biasa meninggal 3 hari yang lalu. Ya, nah mereka itu kakak beradik kembar, ya, Boru Siraputra. Mereka itu kakak beradik, punya suara bagus sekali. Pokoknya gereja di Indonesia pasti tahu mereka. Nah, nggak tahu kakak atau adik meninggal duluan 2020 yang lalu. Pas kembarannya. Iya, itu ya. Nah, terus berapa hari lalu padahal kelihatannya luar biasa. Pokoknya yang kenal mereka pada menangis. Pada kenapa? Nah, timbul banyak pertanyaan kenapa. Apalagi orang tuanya ya. Aduh, bisa membayar ya. Baru 23 tahun. 23 tahun. Punya pelayanan hebat. Itulah misteri kehidupan. Oke? Kepada saudara yang pernah mengalami duka cita seperti itu, masuk keluarga besar Seda Putar, kita nggak usah tanya kenapa, kok bisa, mengapa. Sudah terjadi. Ya, ada grup WA saya, diskusi tiap hari. Akhirnya saya stop. Ngapain urusnya sudah meninggal? Maaf, bukan saya nggak empati kepada mereka. Jauh lebih baik kita bertanya 2 hal. Umurku sekian, sudah menghasilkan apa? Ini yang umur 23 tahun, tapi punya impact, punya dampak yang luar biasa. Lalu pertanyaan kedua, bukan mengapa, kenapa, kok bisa, ada apa? Bukan urusan kita. Pertanyaan yang kedua, ingat ya, sampaikan kepada semua orang yang kita kenal, yang pernah kehilangan orang yang mereka kasih. Apalagi kalau kehilangannya mendadak. Pertanyaan kedua paling penting adalah catat, kapan giliranku? Enggak ada yang duit. Betul enggak? Kapan giliranku? Kalau masing-masing kita berani menanyakan itu, maka kita akan hati-hati hidup. Puji Tuhan, Doris Boru apa lupa kok? Ya, Doris Boru Sijabat tadi mimpin pujian, minta lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ya, saudara, selama kita masih kuat, setuju? Amin. Pakai Tuhan. Jangan sampai kau sudah tergeletak di ranjang rumah sakit, infus kiri kanan muka belakang atas bawah, berkata Tuhan pakai aku. Tuhan yang repot. Betul enggak? Tuhan kerepotan. Mau pakai bagaimana? Nah, maka itu
Mumpung kita ada, kita nggak tahu. Terus lagu kedua tadi bagus. Banyak hal yang telah Tuhan buat. Betul atau salah? Betul. Seringkali kita hanya menantikan hal-hal yang besar yang Tuhan buat di hidup kita. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong ini. Yang baru kenal saya supaya tahu saya kalau ngajar ya apa ada. Kalau suatu hari ada di antara kita tidak punya alasan, tidak menemukan alasan untuk bisa mengucap syukur karena begitu banyaknya masalah, ya pokoknya banyak ya. Ingat, begitu kita bisa kentut ucapkan syukur. Oh enggak amin. Betul? Percaya 2 hari nggak kentut harus ke dokter? Lu atau tidak? Ada masalah ini di hidup ini. Nah, maka itu banyak hal yang Tuhan telah buat di hidup kita. Jangan kita hanya pikir yang besar-besar. Siapa berdatang langsung makan? Enggak apa-apa. Ini duduk sini, bukan duduk di sini. Duduk di sini apa sih? Sini. Setuju nggak saya ngomong ini ya di rumah juga? Enggak. Bisa kentut itu anugerah. Maka itu banyak hal yang Tuhan telah buat nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk itu. Bisa bersih. Apa sih bisa bersih? Sneeze. Sneeze. Ya, itu anugerah juga loh. Betul? Merasa sakit kepala karena nggak bisa bersih. Harusnya nggak bisa keluar. Ya, jadi banyak hal yang Tuhan sudah buat di hidup kita. Jangan cuma lihat yang besar-besar, yang kecil-kecil. Tadi Ibu Vivi ngajak lihat anggrek, tapi di museum. Saya protes. Kok lihat anggrek di museum apa nggak salah? Apalagi museumnya museum seni lagi. Ternyata betul. Di museum itu lagi ada pameran anggrek karena Amerika lagi musim semi. Waduh, ngelihat anggrek saja saudara, kita bisa memuji Bapa kita yang luar biasa. Betul? Siapa yang belum pernah lihat anggrek yang aneh-aneh, cari di Google, lihat itu. Nah, setiap kali saya melihat barang-barang seperti itu, saya cuma berkata gini, Papa, waktu Papa buat anggrek ini, lagi mikir apa? Kok jadinya seperti ini? Betul, melihat anggrek itu luar biasa. Maka itu kalau saudara tidak bisa mengucap syukur karena banyak hal yang berat yang gak enak kita alami, coba keluar sebentar dari rumah. Saya punya teman Pendeta Markus, dia sudah meninggal. Satu hari dia kecewa berat dengan Tuhan. Dia sudah mengembalakan 35 tahun. Hari itu dia berkata kepada istrinya, ini kesaksian yang hebat sekali. Ma, aku mau berhenti jadi hamba Tuhan. Rasanya Tuhan itu gak adil. Mereka punya Tuhan ini gembala di desanya Malang. Tuhan gak adil. Ya itu tahun 80-an awal yang lalu. Bayangkan kita ini melayani Tuhan sampai nggak bisa bayar anak sekolah, anaknya cuma 2. Istrinya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saudara, saya dengar kesaksian itu waktu saya pelayanan di satu gereja. Ternyata gereja itu kerjasama dengan dia di Malang. Nah, istrinya nggak bisa buat apa-apa. Dia cuma bisa batin, Israel Jawa yang bilang, Tuhan harus buat apa pada suami. Memang keadaan mereka sulit. Akhirnya si suami ini lagi duduk di teras rumah desa. Nggak ada kebun bunga, cuma ada rumput yang berbunga. Ya, sambil dia duduk mikir nasibnya bagaimana ini. Tahu Tuhan kirim 2 ekor kupu yang terbang hinggap di bunga rumput itu. Nggak lama balik lagi. Dia cuma ngeliat itu saja. Setelah sekian saat, hamba Tuhan Pak Markus melihat bunga itu didatangi kupu-kupu terbang lagi. Langsung Tuhan itu bicara kepada dia. Masa aku gak sanggup pelihara kamu? Bunga rumput itu bukan kamu yang nanam, aku yang nanam. Kupu-kupu itu bisa hidup. Sekarang ketika dia mendengar suara Tuhan lembut di hatinya, dia berteriak, Tuhan ampuni aku. Istrinya kaget, dikira stroke. Karena tiba-tiba teriak begitu, nangis. Kenapa? Itu dia cerita, Tuhan bicara, aku bertobat, aku nggak mau mundur melayani. Saya tidak tahu siapa di antara kita
Yang pernah terjepit, pernah terpojok, pernah kegencet. Oh, nggak enak semua itu bukan? Ulang ya. Apalagi tadi terpojok, terjepit, tergencet. Wah, saudara. Itu artinya kalau pakai bahasa Indonesia, saudara jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi, belum sempat bangun datang anjing gila. Lengkap dong. Kenapa Bapak tertawa? Lengkap tahu penderitaan seperti itu. Tetap mengucap syukur. Karena anjingnya nggak bisa makan kita. Enggak, amin. Amin. Ya sudah. Jadi untuk apa saja bisa ucapan syukur. Satu kali saya pelayanan ke gereja Bala Keselamatan Salvation Army. Ya, saya kenal satu keluarga. Nah, kebetulan rumah itu dipakai untuk fellowship kayak kita begini. Nah, keluarga ini punya tanggung jawab untuk memberi makan seorang bapak yang sudah duda, nggak punya anak, sudah tua. Nah, jadi keluarga ini yang tiap hari ngirim makanan. Itu gereja Bala Keselamatan, bagus pelayanan sosialnya itu. Nah, berapa hari itu di keluarga ini ada acara besar. Saya nggak tahu itu pernikahan atau apa. Lupa mereka 3 hari nggak kirim makanan ke bapak itu. Mereka merasa berdosa. Berangkatlah si ibu dengan satu anaknya untuk meminta maaf. Bersyukur. Ketika mereka dua datang melihat si bapak itu senyum-senyum duduk di teras rumah. Mereka pikir ada yang kirim makanan. Aduh Pak, kami begini, nggak apa-apa. Jadi selama 3 hari ini ada yang kirim makanan, nggak ada. Kaget mereka. Tapi kok senyum-senyum. Ini loh jawaban si bapak itu. Puji Tuhan nggak ada makanan, tapi saya masih punya nafsu makan. Keren nggak? Positif sekali bapak itu. Lo betul nggak? Nggak apa-apa nggak punya makanan, yang penting punya nafsu makan. Sebab ada orang banyak punya makanan nggak punya nafsu makan karena lagi sakit. Amin. 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 Jadi banyak hal yang Tuhan sudah buat di hidup kita ini. Itu saudara, itu. Kenapa sih Pak? Banyak makanan di kulkas sampai. Iya, sampai bingung mau diapain. Nah, itulah manusia. Nggak ada makanan repot, kebanyakan makan juga repot. Mau diapain? Betul. Nah, maka itu saudara, ayo kita hari ini belajar kepada para hewan dan tumbuh-tumbuhan, karena mereka jauh lebih taat kepada Tuhan. Sebelum kita masuk, saya beri satu clue-nya, jembatannya. Kalau saudara sering kecewa dengan Tuhan dan sering marah kepada Tuhan, luar biasa kita ini manusia kurang ajar, berani marah pada Tuhan. Wih, hebat kan? Siapa kita? Tapi terbukti. Oke, renungkan hal ini. Antara manusia dengan binatang, ya, perhatikan. Antara kita dengan mereka, siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Manusia. Ini luar biasa. Binatang dan tumbuhan nggak bisa berkata tidak. Ketaatan mereka itu mutlak. Tahu mutlak ya? 100%. Bantah aja nggak bisa. Karena fakta ini, catat. Maka itu Tuhan yang the Almighty God, yang maha kuasa, maha hebat, itu nggak bisa bermaha kuasa atas kita. Renungkan. Kenapa? Pencipta alam semesta hanya bisa maha kuasa kepada mereka, kepada kita tidak. Satu bisa jawab. Ini penting sekali. Mengapa Tuhan tidak bisa maha kuasa ke hidup kita, tapi Tuhan itu bisa buat apa saja kepada binatang? Ayo, betul nggak? Nah, kalau saudara ngerti hal ini, maka kita nggak akan bisa kecewa atau kita marah kepada Tuhan. Saudara perhatikan, pernah dapat bonus sesuatu, pernah dapat hadiah sesuatu, betul? Tapi di bagian bawah ada tulisan kecil sekali. Apa itu? Ya, apa itu? Ayo, bahasa Inggrisnya. Ayo. Kalau dapat hadiah apa-apa, dapat bonus apa-apa, pasti ada tulisan kecil di bagian bawah. Term and condition apply. Betul? Syarat dan ketentuan berlaku. Bawalah brosur itu
ke tempat coret untuk redeem, ya, untuk mendapatkan hadiah itu. Tapi kalau ada persyaratan yang kita belum bisa penuhi, nggak boleh kita marah. Betul? Nah, ternyata para hewan dan tumbuhan itu nggak perlu itu karena mereka nurut. Maka itu kita harus rendah hati mengakui kalau ada sesuatu yang salah di hidup kita, pasti ada yang kita tidak turuti perintah Tuhan. Setuju? Nah, ini konsep. Kenapa harus belajar? Sayang ya, ini pertama kali dalam hidup saya mengalami gerhana matahari di Amerika. Ini pertama kali. 2 hari lalu kami, karena hari masih hari Rabu, itu hari Senin. Pertama kali. Nah, kalau di Indonesia ada gerhana matahari, itu para saintis, biologis, sibuk. Saya nggak tahu karena nggak bisa lihat TV dari hari Senin itu. Kenapa para saintis dan biologis sibuk? Karena begini loh saudara, itu luar biasa. Sambil contoh aja, gerhana matahari bulan Januari tahun 2017 itu terjadi di Indonesia jam 7.30 pagi. Itu jarang sekali. Biasanya gerhana matahari itu siang, karena pas kulminatinya aja. Kenapa sih Pak? Oh yang pagi ya? Nah saya nggak tahu. Oke? Tapi begini loh saudara, yang luar biasa para hewan itu. Para tahu ada hewan dan tumbuhan yang hidupnya siang dan hidupnya malam. Pernah lihat ada berapa tumbuhan di sekitar kita, kalau mulai jam 4:30 sore daunnya mulai muncul bunganya juga, terus besok pagi hidup lagi, karena mereka tahu. Nah sekarang kita ambil contoh yang jam 7:30 pagi gerhana, berarti binatang malam baru tidur berapa jam? Ngomong aja mereka masuk jam 4:30 pagi, karena mulai terang toh. Baik, berapa jam mereka tidur? Ayo hitung lah, kalau 7:30, 7:30 gak bisa ngitung. Ini kenapa? Jadi banyak rawon ini. Lah ya tuh gitu 3 jam. Oke. Nah, binatang siang baru hidup berapa jam? 3 jam juga. Tiba-tiba alam gelap. Nah, para peneliti itu kagum lihat mereka. Begitu matahari mulai tertutup dan mulai gelap, maka binatang siang mulai masuk, binatang malam keluar. Coba kita diatur gitu. Coba jawab, kita diatur gitu? Protes. Loh apa-apaan ini? Belum cukup lah aku tidur. Tapi mereka taat. Ada nggak ngikuti berita ini? Saya nggak tahu kok di Asia tuh saya paling suka ngikuti gerhana itu. Dan mereka tahu, ya udah. Nah, gerhana itu nggak pernah terjadi berjam-jam, menit. Saya nggak tahu yang di Amerika berapa menit gelap totalnya. Ada 10 menit ya? Nggak nyampe. Nggak ada. Jadi yang binatang siang baru masuk lagi tidur. Loh, bisa ngerti? Yang binatang malam baru keluar lagi. Loh, terang lagi. Bayangkan. Hebat. Maka itu nggak perlu sekolah teologi. Kumpullah mereka, kita pintar sendiri mengenal Tuhan nanti. Amin. Serius. Maka itu kita lihat nature. Kita akan belajar dari Tuhan. Maka itu Paulus menulis di Roma pasal 1. Orang-orang yang susah mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, lihat alam. Siapa yang buat itu? Nggak ada terjadi dengan tiba-tiba, tidak ada. Ya, saya sering ketemu orang-orang ateis, orang-orang skeptik, orang-orang agnostik yang nggak mau percaya Tuhan. Jangan diajak debat. Berkali-kali saya ketemu mereka, Tuhan izinkan. Ternyata mereka akan tunduk dengan istilah faktor X. Pernah ngerti nggak istilah faktor X? Kalau dalam hitungan apa itu accounting, ya biaya tak terduga. Betul nggak? Loh iya atau tidak? Sekarang di antara semua
lembaga, institusi di dunia ini yang saya paling respect, kagum, amazed itu NASA. Kenapa saya paling kagum? Ayo, kenapa? Saya pernah kagum, saya tinggal di Amerika, harus tahu itu. Karena orang-orang yang ada di NASA itu nggak boleh mengeremehkan hal kecil. Coba renungkan, ya atau tidak? Ya. Dalam hitungan mereka 0,0000 berapa kali? 1. Itu tidak boleh dianggap enteng. Ngerti nggak maksud ini? Seteliti itu orang-orang di NASA. Sehebat itu orang-orang kerja di sana. Nggak mungkin orang sembarangan bisa kerja. Dari ngitung ya, luar biasa itu. Tetapi mereka tidak berani menghilangkan faktor X. Coba yang belum pernah tahu faktor X itu gimana cara saya jelaskan? Di dalam segala sesuatu di hidup ini, tolong berikan saya kalimat yang tepat. Ada hal yang di luar kendali. Ya, ada sesuatu yang di luar kendali. Jangan coba. Tak terduga. Ayo, bacain Jim, ada yang ngomong. Kalau komen, yang di Zoom, Instagram, Facebook, harus ini, kita harus tahu. Ini luar biasa loh, faktor X ini. Unexplainable. Unexplainable. Oke. Supernatural? Enggak, bukan supernatural. Itu untuk orang rohani. Tapi Oke ya, yang umum saja. Enggak ada manusia pribadi atau perusahaan yang berani menghilangkan faktor X itu, enggak ada. Udah, ada lagi? Tak terduga, unexplainable. Apa tadi? Ya, ada hal-hal yang kita nggak bisa prediksi. Iya, nggak bisa diprediksi. Expired, oke, expired, boleh. Dengarkan kalimat ini. Kalau ada manusia atau perusahaan nggak peduli dengan faktor X, aku nggak mau tahu. Faktor X tetap akan muncul. Nah, saudara, ketika Tuhan izinkan saya bertemu dengan beberapa orang ateis, orang agnostik, orang skeptik dan sejenisnya, ketika saya bicara faktor X, mereka pasti mengaku. Nah, saya bilang si X itu adalah Tuhan. Terserah kamu. Hebat. Begitu pula dalam hidup kita. Teriaklah kepada Tuhan, lawan dia, aku nggak butuh kamu, aku nggak perlu kamu, aku nggak peduli dengan kamu. Kira-kira si Tuhan itu akan bersikap apa? Tawarin malas. Iya, orang Surabaya bilang entah nono kon. Tunggu kamu nanti. Tunggu kamu nanti. Lu betul nggak? Tunggu aja. Kalau kamu nggak mau aku, dia akan hadir. Dia akan hadir. Nah, kalau kita semuanya belajar fakta-fakta hidup ini, maka hubungan kita dengan Tuhan itu akan luar biasa. Gimana luar biasanya? Satu, kita nggak akan pernah nyalakan Tuhan. Dan ini yang paling penting, kita nggak akan bisa nyalakan orang lain. Ini luar biasa. Terjadi hal seburuk apa, terjadi hal sehebat apa, karena kelakuan perbuatan seseorang, tetap ada Tuhan nggak yang ngatur semua itu. Ingat yang dialami Raja Daud waktu belum dia jadi raja, setelah dia jadi raja, ada siapa yang maki-maki dia, Simei ya namanya. Maki-maki, pokoknya jahat kata-kata. Yoab, panglima perangnya tersinggung. Raja, kenapa kau diam? Daud jawab, hei Yoab, kalau memang Tuhan yang nyuruh untuk dia ngata-ngatai aku harus buat apa? Oh, itu gila sekali. Maafkan saya, karena saya tahu ada beberapa yang nggak setuju ini, nggak apa-apa, tapi ini fakta. Lihat Presiden kita Jokowi, dikata-katai seperti apa itu dari terakhir kasus. Seharusnya semua kita belajar. Dia diam. Wih, kalau saudara baca majalah Tempo,
yang edisi awal, akhir Desember dan pertengahan Januari. Kata-katanya jahat sekali. Tapi orang ini diam. Dia betul-betul menggunakan Yesaya 53, domba bisu. Itu luar biasa. Terlepas juga ada kekurangan kelemahannya, semua kita juga bisa. Tapi belajar diam ini ternyata susah. Apalagi seorang presiden yang punya otoritas. Loh, betul gak? Ngerti gak maksud saya itu? Maka itu ketika Raja Daud ditegur, aduh, kalau kita belajar, ketika Daud membunuh Uria, bukan lewat tangannya loh ya, berarti, tapi kan atas perintah dia, lalu meniduri istri yang suaminya dia bunuh, itu jahat. Dan tidak ada yang tahu. Tuhan utus Nathan, Tuhan memberkati. Tuhan utus Nabi Nathan. Sekarang di sini kita belajar. Ketika Nathan, raja, ada kasus di pemerintahanmu. Kasus apa? Ada orang kaya punya domba banyak, kedatangan tamu. Ternyata dia nggak mau sembelih kambing yang banyak. Dia ambil domba satu-satunya milik tetangganya yang miskin. Raja buat apa pada orang seperti itu? Wih, Daud marah. Hukum orang itu. Maksudnya dia itu cara papa kita negur. Maka itu belajarlah saudara kalau negur seseorang dengan cara ini. Supaya dia memilih hukumannya sendiri. Akhirnya Nathan bilang, itu raja. Kaget. Masih ingat ketika Tuhan Yesus diundang ke rumah Simon, orang Farisi, itu Lukas 7. Betul? Terus ada yang datang, perempuan pelacur itu nangis, ngurapi minyak, wah semuanya. Simon orang Farisi itu dalam hati ngedumel. Katanya dia nabi. Masa nabi nggak tahu siapa nyentuh tubuhnya, itu kan pelacur. Dalam hati lalu Simon ngomong, baca Lukas 7. Tapi Tuhan Yesus tahu. Waktu itu saya ngajar sekolah minggu kelas besar tentang konsep ini. Wih, ada seorang anak. Jadi om, sebelum kita ngomong apa dalam hati Tuhan tahu. Iya. Terus temannya sebelahnya itu jawab, itu saya belajar. Jangan lagi ngomong, kita mau kentut, belum kentut, Tuhan tahu sebentar lagi kita kentut. Wih, saya bilang betul sekali itu. Nah, betul enggak? Itulah papa kita. Nah, lalu Tuhan Yesus cara negur Simon itu manis sekali. Coba ayat berapa dari kitab enggak ya? Yang buku. Coba carikan. Nah, di situ ada yang buku. Lukas 7 pokoknya. Ada begini. Sampai berkata kepada Simon, dia memperhatikan perempuan itu. Ini bukannya kitab bukan. Sini, sebentar. Oke, terima kasih. Ya, rumah pendeta pasti ada Alkitab. Bentar ya, Lukas 7 ini templakan yang nggak enak betul. Lukas 7 berapa? Oh, bukan, Lukas 7 bukan ayat 30-an. 41 ayo. Yang berapa? 41. Oh, bukan. Tentang apa nih? Itu tentang Lukas 7 9 Ustaz. Iya, 7. Iya. Itu meminyaki ayat 41. 41 enggak. Sambil berkata, tunggu. Berkata, Yesus undang Yesus sekali ini. Nabi itu yang akan tahu. Yesus berkata padanya, yang sambil melihat. Coba kata-katanya apa? Ini. Ini ayat 44. 44. Coba baca. 1, 2, 3. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon. Nah, stop. Enak nggak diajak ngomong dengan cara ini? Loh, saya tanya. Enak nggak? Ngerti nggak? Oke, ulangi lagi ini pada nggak ngerti. Iya, gimana? 44. Sambil Ulangi 44 ya. 1, 2, 3. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon. Nah, stop. Ini
Ini bahasa psikologis bagus. Saudara diajak ngomong orang, tapi yang ngomong dengan seorang melihat orang lain. Dia jawab, enak enggak? Wih, ini templakan yang luar biasa. Maka itu Tuhan Yesus dalam memplak orang gak pernah merasa menyakiti, karena punya cara kasih yang luar biasa. Saudara lihat kembali ke kasusnya Raja Daud. Seorang hamba Tuhan dari Los Angeles namanya Sam Phillips sudah meninggal. Dia meninggal karena kecelakaan pesawat tahun 79 kalau nggak salah. Berapa kali dia datang ke Indonesia, dia pernah khotbah. Dia berkata begini, hebatnya Daud. Karena cuma ada 2 orang hari itu, sang raja dengan Daud. Dengan Nathan, enggak ada lain. Ketika templakan itu terjadi, teguran ya. Bisa nggak Daud bilang begini, ini khotbahnya Sam Phillips. Hei pengawal, tangkap orang ini, karena dia menghina dan menista raja. Mati nggak Nathan? Mati. Habis cerita. Tapi Daud tidak. Luar biasa. Maka itu kesalahan Daud terbaca sampai hari ini. Tertulis di Mazmur 51. Luar biasa. Jadi walaupun belum ada email zaman dulu, viralnya sudah ada sampai hari ini. Istilah itu viral nggak ini? Dan itu luar biasa. Yang nggak kenal Daud pun masih bisa pengakuan, membaca pengakuannya. Mazmur 51. Ajaib Tuhan. Nah, di sini kita belajar, saudara, ketaatan. Ya udah. Kalau memang Tuhan tegur kita karena kesalahan kita, akui. Jangan pakai tapi. Saudara pernah ketemu gak ada orang yang susah berkata, aku salah, maafkan aku. Saya ketemu berapa orang. Kalau ditunjukkan kesalahannya, dia ngakunya begini, tapi maksudnya bukan begitu. Orang kayak begini. Pernah gak ketemu orang kayak begitu? Gak pernah bilang, oh ya aku salah. Gak pernah. Maksudku bukan begitu. Wih, ayo kita bertobat. Jangan sombong. Kalau salah kita akui salah. Setuju? Kembali belajar kepada para hewan dan tumbuh-tumbuhan itu. Maka itu Tuhan bisa dahsyat untuk hidup mereka. Ya saya nggak tahu ya, saya ingin menemukan apa saintis dan biologis waktu gerhana 2 hari yang lalu di Amerika belajar apa mereka tentang nature ini. Luar biasa sekali. Nah saya kembali ke contoh tadi. Misalnya Tuhan bilang pada saya, Daniel, kamu ke kanan. Tapi saya nggak mau, saya ke kiri. Ya, kira-kira Tuhan jawab kuping saya kanan, goblok, kanan. Lu jawab begitu enggak? Enggak. Dia cuma sedih. Kenapa kamu ngelawan? Itu Papa kita. Maka kesimpulannya sampai di sini. Ada hal yang berat sekalipun atau yang enteng sekalipun, tapi itu merupakan masalah di hidup kita. Hari ini belajarlah kita mengakui, berarti kita sedang tidak taat kepada Dia. Amin. Amin. Saya ulangi, kalau ada hal yang kecil maupun besar yang terjadi di hidup kita dan itu tidak mengenakan, rendahkan hati. Lebih baik kita berdoa seperti doanya Daud, selidiki aku ya Tuhan, kenali hati, coba tes aku. Kenapa harus ada doa seperti itu? Siapa yang setuju kalimat ini? Yang namanya manusia ini, namanya apa saja pokoknya manusia, itu pasti paling pintar bisa melihat salahnya orang lain, tapi sulit menemukan salah diri sendiri. Jawab betul. Itu manusia. Secantik apa, sekeren apa, segagah apa, kita ini bajingan. Maka itu karena seringkali kita nggak tahu apa kekurangan kita, kelemahan kita. Daud mengajar doa. Kita buka Mazmur 26 ayat 2. Coba dilihat bahasa Inggris. Mazmur 26 ayat 2. Kita lihat bahasa Inggrisnya juga. Kalau bahasa Jawanya silakan, bahasa Batak, bahasa Manado silakan.
Bahasa Dayak, bahasa apa saja. Ada? Baca bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah hatiku dan hatiku. Nah, ini ketahui lah dulu kamu. Sudah, ayat 2, 26 ayat 2. Ini doa yang lucu, begini loh saudara. 26 ayat 2. Kalau kita melihat doanya si pemazmur, bisa nggak kita pakai pikiran negatif? Kamu kurang ajar betul, seperti itu tentu nggak tahu apa-apa tentang kamu. Lo bisa nggak mikir gitu? Karena selidikilah aku, ujilah aku, tes aku. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Ayo, siapa yang bawa bahasa Inggris? Examine me, O Lord. Examine, ya. Examine me, O Lord, and prove me. Prove. Test. And then? Test my heart and my mind. Test my heart and my mind. Saudara, ini ada. Baca lagi. Mazmur 139 ayat 21 sampai 23. 139. Bahasa Indonesia dulu. Ayat 23. 23 atau 21 enggak? 23. 23, 24 ya? Ya, oke, 23 maaf. 139 ayat 23 dan 24. Coba baca. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Terus? Lihatlah apakah jalan Engkau, dan tuntunlah aku di jalan yang Engkau. Ya, ini kan doa yang aneh. Tapi kenapa ada doa seperti ini? Bahasa Inggrisnya please. Oke, Jim. O Lord, you have searched me Search me. thoroughly Apa? Thoroughly. Thoroughly. Menyeluruh. Oke. and have known me. Have known me. Terus? You know my down sitting and my uprising. You understand my thought afar off. Wow. You sift and search out my path and my lying down. Panjang ya. Serve and My path and my lying down. hallelujah. And you acquainted with all my ways. Kalau saya ngerti bahasa Belanda, ada kalimat doorgrond open. Gali hatiku, bongkar tanah hatiku. Door, lanjut, grond itu tanah. Kenapa, Doris? Kenapa? Mengapa ada doa seperti ini? Catatnya. Siapa setuju hidup kita itu penuh rahasia? Jawab. Nah, pertanyaannya, binatang punya rahasia enggak? Enggak. Ke siapa? Ke siapa? Kita ini penuh rahasia. Gak usah antar tetangga. Tidak sedikit suami istri punya rahasia kepada pasangannya. Khususnya masalah uang, takut ketahuan jumlahnya berapa. Wih, itu luar biasa loh. Kebiasaannya maksudnya. Ya, Tuhan beri saya ilustrasi bagus. Ada seorang pengusaha kepada karyawan atau kepada partner bisnis, dia berani buka cash flow perusahaan itu. Jadi suami istri yang nggak pernah masih punya rahasia, berarti dia nggak menikah dengan partner karyawan. Hebat kan? Loh, hebat. Wih, kenapa? Ngeri. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Ya, di mana ada hartamu, di situ ada. Berarti dia kayak bisnis partner. Bukan loh, benar kami sama karyawan. Iya, bisnis partner karyawan. Iya, bukan bisnis partner. Kalau partner bisnis harus tahu partnernya. Istri itu partnernya suami, suami partnernya istri. Otomatis tahu cash flow-nya. Seharusnya. Iya. Seharusnya. Oh, iya memang harus begitu. Kalau tidak itu karyawan. Loh. Ngeri sekali. Iya, memang begitu. Faktanya. Itu firman Tuhan itu luar biasa. Nah, kenapa ada doa seperti itu? Karena satu-satunya tempat yang paling rahasia di hidup kita adalah hati kita. Enggak, pikiran betul. Hah? Pikiran bisa dibaca orang. Bisa enggak? Orang bisa baca pikiran orang?
Orang bisa baca mata orang. Mata maling kelihatan kok. Betul nggak? Kelihatan mata maling. Benar nggak? Orang lapar, orang kenyang nggak usah ngomong, perutnya bunyi atau tidak. Begitu bilang, ayo kita makan. Oh enggak, aku kenyang. Belum 3 menit, kamu bohong. Hati yang paling rahasia. Suami istri menikah sekian puluh tahun, nggak akan pernah saling kenal isi hatinya. Nah, hati kita yang bisa kenal cuma 2 pribadi, kita sendiri dengan Tuhan. Tapi, nah ada tapi. Ketika manusia menutup pintu hatinya, Tuhan pun jadi tidak tahu. Aneh ya? Tapi ini fakta. Maka itu ada Wahyu 3 ayat 20. Masih ingat? Kenapa? Kalau manusia menutup Pintu hati, Tuhan jadi nggak tahu. Mungkin Bukan Tuhan tahu, tapi Tuhan merasa Tidak. tidak punya hak untuk itu. Betul, tapi karena nggak tahu. Karena ditutup. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Maka itu Kejadian 3. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu mereka sembunyi. Di mana? Kan Tuhan tanya, hai manusia, di mana engkau? Saudara, saya diberi ngerti. Betul-betul Papa itu nggak tahu mereka sembunyi di mana. Bukannya dia seharusnya Bukannya. tahu, tapi dia bertanya. Nah, itu semua argumentasi kita. Tapi saya mau buktikan. Karena Dalam Mazmur 83 kalau tidak salah, maaf ya saya lupa kok cerita. Tuhan berkata, Tuhan itu matahari kebenaran. Ya, tidak tahu Mazmur 83 ya. Nah sekarang lihat ke sebelah kanan saya, jendela rumahnya Jo. Jendela ya. Nah, ketika Jo dan Vivi suatu hari punya ide, mau diganti curtainnya ini, belainya ini dengan kain warna hitam 4 helai. Tengah hari panas terik. Kalau itu kita tutup tanpa lampu, di dalam jadi apa? Gelap. Mataharinya kalah. Waktu kita tutup, itu Papa kita. Saya kaget. Lalu Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa dengar suara ketokanku, dia buka pintu, aku masuk. Coba renungkan. Tuhan bisa masuk nggak tanpa dibuka kuncinya? tidak. Bisa, dia Tuhan kok. Tapi ada Nah makanya nanti dulu saya pertanyaannya, Tuhan bisa masuk nggak tanpa dibuka pintu? Bisa. Bisa, dia Tuhan. Nggak usah masuk, dia tiup. Pintunya buka enggak? Tapi kenapa dia tunggu kita buka pintu, itu dia tutup? Karena dia nggak mau mendobrak. Dia nggak mau mendobrak. Dia tunggu kita. Jadi waktu Adam dan Hawa sembunyi, betul-betul Tuhan nggak tahu di mana. Nah, konsep ini, coba ini paling gampang kita mengerti. Siapa pernah ketemu seorang bisnismen, pengusaha yang hebat, kekayaannya hebat, mengasihi Tuhan luar biasa. Lalu ini sejak saya ngerti firman ini, saya sampaikan kepada banyak pengusaha yang sedang goncang cash flow-nya, masalah perusahaannya. Bagi pengusaha-pengusaha kaya seperti itu, lebih mudah menyerahkan hatinya kepada Tuhan atau urusan uangnya kepada Tuhan. Umum aja jawaban. Nah, tapi uangnya urusan sendiri. Tuhan jangan ikut campur. Maka itu ketika bisnisnya goncang, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah diberi hak untuk campur tangan dengan bisnis. Nanti nangkep gak ini? Maka itu hari-hari ini siapa yang sedang kecewa dengan Tuhan, sedang menyalahkan Tuhan, stop. Para pengusaha itu pasti berkata gini, Tuhan, masa Tuhan gak ingat berapa banyak persembahan kami? Kalau dia dengar jawaban Tuhan, betul persembahan banyak, tapi bukan semua. Karena kamu mesti ngatur sendiri, ya sudah. Untuk apa saja dalam hidup kita biar mulai hari ini ketaatan itu mutlak. Tuhan mau bicara apa saja, katakan jadilah kehendak-Mu Tuhan.
Amin. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak. Kalau hidup seperti itu lagi. Nah, para binatang, tumbuh-tumbuhan nature ini, mereka paling taat kepada Tuhan. Katakan amin. Mereka nggak bisa bantah. Kenapa? Karena mereka tidak punya pilihan dalam hidup. Karena nggak punya pilihan, ikut saja. Nah, di sini kita belajar tentang dua pribadi. Satu perjanjian lama Abraham, satu perjanjian baru Maria. Walaupun zaman Abraham hidup manusia nggak sebanyak sekarang, tapi paling tidak kalau 500 saja ada nggak sih? Nah, kenapa dia bisa pilih Abraham? Kok nggak pilih yang lain? Karena yang papa cari yang nurut. Karena kalau nggak taat, isinya argumen terus. Tunggulah Tuhan, jangan sekarang mendadak sekali Tuhan ikut kau berayam. Betul? Nah, begitu pula Maria. Walaupun zaman Maria hidup gak sebanyak sekarang, gadis tapi tetap ada, bukan? Enggak 50 pasti ada lah kira-kira di Nazaret. Kenapa dia pilih Maria? Saya punya ilustrasi dari Roh Kudus. Coba saudara jawab. Kalau Gabriel, yang disuruh Gabriel, malaikat ini, nggak dipesan begini. Pesan gini, Gabriel, malah besok kamu turun ke dunia, cari di mana saja gadis yang mau hamil sebelum nikah. Tanpa bilang tempatnya, tanpa bilang pribadinya. Mari. Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun? Pagi-pagi turun. Ini yang cari. Gadis-gadis siapa mau hamil sebelum nikah sama kamu? Gak ada. Pulang ke surga, besok balik lagi. Nanti gak ilustrasi ini? Tapi Gabriel cukup satu kali turun, langsung ketemu Nazaret. Gabriel, Maria. Baca sikapnya Maria. Lukas 2:9. 19. Ayo. Lukas 2:19. Ini karakternya Maria. Ayo masuk sampai itu. Halo. Ya, Lukas 2:19. Ayo baca. 1, 2, 3. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini hobinya Maria. Katakan amin. Amin. Apa hobinya? Merenung. Tunggu, jangan merenung dulu. Tunggu, ada apa itu? Menyimpan segala perkara dalam hatinya. Perkara itu apa saja? Firman. Saudara baca juga di Lukas pasal 1 nggak salah. Pasal 2 bagian awal. Maria dengar apa-apa dari gembala-gembala itu. Dia simpan dalam hati. Nah, karena dia suka menyimpan firman, artinya dia mengandung firman. Betul nggak? Maka firman yang suka disimpan oleh Maria dalam hatinya dan direnungkan, itu seperti orang hamil. Jadi siapa yang lahir? Firman. Ya firman. Siapa itu? Tuhan Yesus. Maka itu kalau saudara hobinya nyimpan gosip, lahir angin. Angin. Gosipnya ada. Betul. Ngeri. Manusia menyimpan kebencian dalam hatinya dan merenungkannya. Loh, bisa nggak? Bisa. Dia jadi pembunuh. Betul, bisa banget. Orang menyimpan kekhawatiran dalam hatinya dan merenungkannya. Parno, betul. Dia jadi stres sendiri. Jangan-jangan, jangan-jangan. Orang menyimpan kemarahan dalam hati dan merenungkannya, dia jadi psikopat. Lu lihat dong, kan marah, terus timbul ide untuk balas bagaimana cara. Maka itu kalau saudara belajar menabung, itu ternyata nggak cuma duit. Kebencian, iri hati, kekhawatiran, ketakutan, itu bisa jadi tabungan kita. Jadi kenapa Maria dipilih Tuhan? Karena hobinya menyimpan firman, merenungkan firman dan menyimpannya. Maka itu firman itu mempengaruhi hidupnya. Hidupnya cerah. Coba baca Yohanes 15 ayat 3. Apa dampaknya kalau firman itu kita renungkan, kita simpan? Wah, hidup ini hebat, saudara. Udah? Baca Yohanes 15 ayat 3. 1, 2, 3.
Kamu memang sudah bersih. Ulang-ulang serentak. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Raja bilang, ya wis. Ya sudah. Kata bersih, boleh nggak saya pakai 2 kata, detox dan deterjen? Betul? Jadi kata bersih itu cleanse. Bukan clean, beda lagi. Cleanse. Itu detox. Membuang kotoran-kotoran, racun-racun radikal bebas dari roh jiwa tubuh kita. Itu hanya karena firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan itu yang dialami oleh Maria. Yang kedua, deterjen. Sebersih-bersihnya baju yang kita cuci. Walaupun kita nggak keluar rumah, walaupun saudara tinggal di Amerika, di DC, yang jarang debu ke Indonesia, misalnya rumah saudara pakai AC, tertutup semuanya, sehari kita pakai, kotor lagi nggak baju? Kotor. Ya sudah. Seperti itu pikiran kita, hati kita, perasaan kita, kemauan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita pakai sepanjang hari, lihat ini, dengar itu, macam-macam, bisa kotor nggak? Kotor. Ya. Jangan minum sabun kalau kotor. Firman, kita masukkan firman. Kamu memang sudah bersih karena segala firman yang kukatakan kepadamu. Ini yang membuat hidup kita bersih. Pikiran kita jadi tenang, tidur itu enak. Ya, makan nggak perlu banyak, tetap sehat. Nggak ada yang amin. Amin. Lakukan firman ini. Maka hidup kita akan luar biasa. Amin. Ada yang tanya, Jim di situ baca? Nggak ada Enggak. komen, nggak ada apa? Enggak. Oke, sebelum saya kira ada yang mau tanya. Yang di rumah ngikuti boleh tanya, tulis. Kan saudara masih libur di Indonesia, masih banyak waktu. Ayo. Bedanya apa? Hati sama pikiran. Oh, beda jauh. Bedanya apa dengan hati pikiran? Tempatnya aja beda. Hati itu di dada, pikiran itu di hati, kepala sini. Kan kayak koneksi gitu. Ya, tapi tetap hati itu pusatnya. Beda. Jadi pikiran ini yang punya ide segala macam, hati ini yang melaksanakan. Memang 2 ini yang Tuhan mau sucikan, perbarui. Baca Efesus 4 ayat 23. Tapi pikiran bisa dibaca orang, hati nggak bisa. Kan rahasia hati itu. Udah Efesus 4 23, 1, 2, 3. Belum mana? Oh belum. 1, 2, 3. Supaya kamu Harui dalam roh dan pikiranmu. Inggrisnya, Jim. Ada Filipus? Okay. You want Hello. to say? Efesus 4, 23. Yang bahasa Inggris ini baca. Instead, let the Spirit Ulangi Doris sebentar. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Nah, thought and attitude. Ya, sama artinya. Thought pikiran, attitude itu sikap hati. Mindset kita harus diperbarui. Jadi yang Tuhan perbarui bukan rambut kita, hidung kita, enggak. Dia perbarui hati dan pikiran. Thought and attitude. Karena itu yang membuat hidup kita itu jadi siapa dan jadi apa. Betul? Pernah dengar istilah mindset, pola pikir? Ya enggak, ada orang kaya stres terus karena pola pikirnya takut miskin. Ada orang miskin hidupnya luar biasa karena gak takut miskin. Berdua miskin. Maka hidupnya luar biasa loh saudara. Oh hebat sekali. Ya toh. Jadi yang takut miskin justru orang kaya. Kalau makan gak usah biasa. Ada istilah bagus. Ini yang belum menikah ya. Cari jodoh, jangan pilih yang cakep atau yang jelek atau yang cantik. Itu pasti berubah. Yang awet itu yang jelek. Itu awet, yang jelek itu awet. Awet. Mama cakap apa sih? Karena Tuhan ingin kita. Lu udah jadi berdoa pun. Jadi yang jelek itu gak usah dirawat ya begitu. Yang cantik, yang cakep harus dirawat. Kalau enggak berubah. Kenapa? Oke anak-anak muda dengar ini.
Jadi hidup ini akan jadi indah luar biasa kalau kita mau menurutnya kata-kata. Ada yang bertanya di sini? Ayo. Siapa lagi? Jo, kenapa senyum-senyum? Ya tadi itu loh, saya tertarik dengan Tuhan itu tidak maha tahu. Iya, betul. Tentu nggak maha tahu. Ya kan? Karena misteriusnya dan manusia itu yang menutup hatinya. Iya. Sehingga Tuhan tidak maha tahu karena tadi kita sudah menutup hati kita. Mendobrak. Tuhan nggak mau mendobrak. Luar biasa. Nah, Jadi dia juga nggak tahu ya. Enggak kan? kayak kalau itu kalau dikaitkan dengan free will, Tuhan bilang seperti ini. Ya sekarang tak ketok pintu lo mau buka nolawang kok gitu. Iya, Kayak gitu. terserah kan. Apaan tuh katanya? Apa Nah, artinya terserah. Kamu sudah ketok pintu, kamu nggak bukain pintu ya, terserah kamu gitu. Kita datang memberi berkat kan. Iya, tapi Firman, kita nolak. segala macam, tapi dia menolak dengan menutup pintu sendiri. Jadi kita kalian Betul. Maka itu saya katakan dari awal tadi. Jangan salahkan Tuhan kalau ada apa. Pasti ada yang salah di pihak. Gimana? Kalau apa? It's more like Tuhan terpenjarakan oleh janjinya. Kalau menurut saya diketok nggak mau buka. Misalnya, ya, Tuhan bisa, tapi kan Tuhan sudah bersabda berjanji. Jadi dia terpenjarakan Gara-gara kita. Dia terpenjarakan kata-katanya dia kan Tuhan bilang free will is yours. So ya karena itu Tuhan sudah buang itu free will is yours janjinya. Jadi ya nggak bisa Tuhan mendobrak karena dia terpenjarakan. Jadi pertanyaannya Nggak bisa menyangka. Nah, dia nggak bisa menyangkali dirinya. Tuh, Dia nggak bisa gimana? menyangkal dirinya. Iya. Dia tidak bisa membohongi dirinya atau menyangkali dirinya. Salah. Iya, jadi ia tidak bisa menyangkal apa Karena yang keberadaannya kayak gitu, dia nggak main dobrak. nggak bisa. Itulah bedanya dengan kita. Iya. Maka itu lagi sekali siapa yang sedang marah dengan Tuhan, yang sedang kecewa dengan Tuhan, periksa diri kita. Kebangetan. Ada sesuatu yang kita belum taati, belum turuti. Ya, lihat itu, saudara tinggal di negara 4 musim. Itu kalau mereka baru semi, terus summer, seger-seger. Setelah summer apa? Fall. Cantik. Nah, mereka berontak enggak? Kenapa gugur? Aku jadi jelek begini. Mereka nurut loh. Dan mereka nggak punya kalender, tapi tahu kapan. Keren sekali. Kita mau bisa tahu gitu loh. Ya karena alam. Mereka lebih tahu. Jelas? Oke, jadi mau berubah melalui sedikit laku Tuhan. Kalau kita lagi bodoh, nggak ngerti dosa punya apa, karena kita manusia begitu. Minta dia untuk berbicara kepada kita. Sedikit. Tahu apa itu? Ayo, Sedikit aku. Sedikit. Kenapa Jo? Musik? Jo, harusnya nambahin? Ya, nambahin. Oh, kita. iya. Luar biasa nanti Jo juga yang berdoa ya untuk kita.